Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih tentang masalah tawakal kepada Allah. Tambihun, peringatan. Man alima hadha, siapa orang yang mengetahui ini, mengetahui makna tawakal, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu hana alaihi at-tawakkulu ala khaliqihi, maka dia akan merasa tenang. Alaihi, atasnya man, at-tawakkulu ala khaliqihi, dia akan tenang untuk memasrahkan segala sesuatunya kepada penciptanya, yaitu Allah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang pertama, orang yang mengerti betul-betul makna tawakal, dia akan merasakan tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada 3 ciri orang itu yang tawakal kepada Allah. Ada 3 cirinya. Kemudian faedah yang kedua, wal i'radu amma siwahu. Dia berpaling dari apa-apa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa Ibnul Arabi bisanadihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, meriwayatkan Ibnul Arabi dengan sanadnya, sesungguhnya baginda Rasul bersabda, awalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalama. Yang pertama kali apa-apa yang Allah menciptakan yaitu pena. Jadi subhanallah, ini pena yang diciptakan oleh Allah jalan sendiri sudah. Nanti ada keterangan di sini. Jadi kalau kita orang kan gambaran seolah-olah pena itu apa, pena seperti kita orang. Fungsinya iya untuk menulis, tapi langsung scan dari Allah. Dijelaskan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma khalaqan nun. Wallahu a'lam. Apa ini? Ya, wallahu a'lam sudah. Kemudian Allah menciptakan nun. Mungkin ente tahu apa nun? Wallahu a'lam. Bahwa ad-dawatu. Ad-dawatu ini tinta. Kemudian Allah menciptakan tintanya. Allah menciptakan yang pertama kali itu kolam atau pena. Kemudian Allah menciptakan ad-dawatu. Allah menciptakan itu tintanya. Wa dzalika qauluhu ta'ala nun wal qalami. Nah, ini maknanya nun. Nun kan tidak ada yang tahu maknanya kecuali apa? Allah. Nun, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu apa makna dari nun. Wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, yaitu dan demi yang namanya pena. Kemudian lihat ini ya. Ini bedanya. Kalau fungsinya sama untuk nulis, ada penanya, ada tintanya, sama kan? Cuman bedanya gini. Tsumma qala lahu. Kemudian Allah menyatakan, Allah berfirman kepada itu pena, uktub, tulislah. Tulis. Qala, ini pena bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma aktubu, apa yang akan aku tulis ya Allah? Qala, Allah menyatakan uktub makana wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamati. Uktub, tulislah, makana, apa-apa yang akan menjadi sejarah manusia yang telah berlalu. Wa ma huwa kainun, dan apa-apa yang ada. Ini maknanya yufidul hal wa istiqbal. Madinya iya, lampau tulis. Kemudian yang sedang terjadi, kemudian yang akan terjadi, tulis semuanya.
mulai penciptaan kolam tadi itu padahal pertama kali diciptakan oleh Allah ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Sampai sini paham ya? Segala sesuatu yang terjadi di muka dunia ini tidak akan luput dari apa-apa yang merupakan programnya Allah. Makanya dikatakan tadi man alima hada hana alaihi tawakkul. Dia akan mudah, dia akan tenang untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak akan berbuat sesuatu mengenai sesuatu sebab akibat semuanya kecuali sudah tertulis kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kasarnya gini, gampangannya gini. Semoga enggak. Kok dia punya uang, uangnya hilang. Nyantai. Enggak apa-apa sudah tertulis sama Allah kok. Kalau anak bisa pasrah diganti sama Allah malah lebih nanti. Makanya jangan kaget. Ketika sahabat ke pasar, ada yang ngambil uangnya ini sahabat. Ribut satu pasar. Ribut satu pasar. Kemudian apa? Biarkan, jangan. Langsung angkat tangan nih sahabat. Ini sahabat. Katanya sahabat gini. Ya Allah, kalau memang dia mencuri, mengambil uangku ya, tidak mau mencuri, mengambil uangku dengan karena kebutuhan yang ada pada dirinya, maka engkau saksinya ya Allah bahwasanya aku ridho akan uang yang dia ambil dari uangku. Kalau memang ya Allah dia mencurinya karena tergoda hawa nafsu, ya, tergoda setan, maka semoga ya Allah berkah uang tadi itu akan merubah keadaannya yang tidak bagus menjadi bagus. Jawabannya. Iya, meten ini. Tadi meten ini kalimat ini. Iya benar. Selesai. Karena mereka tahu tidak akan ngambil uang, karena tahu uangnya itu uang halal. Ya Nabi, semoga berkahnya uang halal, selesai urusan. Tenang. Ya. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, ini contoh. Jadi segala sesuatu di muka dunia nyantai aja. Oh, ada fenomena ini Habib, ada kejadian ini Ustadz, ada kejadian ini Yai, ada nyantai. Sudah tertulis sama Allah kok. Semuanya sudah tertulis. Ya. Min amalin, tulis sampai hari kiamat. Min amalin, dari amal perbuatan per makhluk. Bayangkan ini, per makhluk, bukan cuma manusia, bukan cuma jin. Min amalin, semuanya dari amal. Kemudian au ajalin, atau apa? Kematian. Nasallallahu salamul afiyah. Au rizkin, atau rizki. Au atarin, atar apa? Biografi kehidupan orang. Allah. Kita sadar enggak? Segala yang kita laksanakan ini akan menjadi cerita bagi orang yang hidup setelah kita. Apa yang kita laksanakan ini akan menjadi cerita bagi orang setelah kita. Oh, ana dulu punya abah kayak gini, turun ke. Ana punya kakek seperti ini, turun ke. Ana punya buyut seperti ini. Atar. Tertulis semuanya. Makanya kita tidak bisa lepas untuk selalu minta sama Allah. Karena hati berubah loh. Hati itu berubah. Bahkan katanya Nabi, lebih cepat perubahannya hati dibandingkan air yang diletakkan di satu gidir, di satu bejana yang besar, diisi air, dipanasi, kemudian panas sampai umep, malik-malik gini, bolak-balik. Kan cepat perbalikannya itu. Hati lebih cepat dari itu. Semuanya tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tertulis. Fajaro al-qalamu. Ini sistem otomatisnya ini. Fajaro al-qalamu. Maka ketika itu pena berjalan, pena menulis bima huwa kainun ila yaumil qiyamati, dengan apa-apa yang ada, yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat.
Summa khatama al-qalamu, kemudian menutup itu kolam, falam yaktub walam yantik wala yantolik. Maka setelah itu tertulis semuanya satu-satu dengan rapinya tertulis. Waktunya berapa? Allah yang maha tahu. Setelah itu pena tadi itu tidak menulis lagi, pena itu tidak berucap, pena itu tidak yantolik, tidak bergerak sama sekali. Ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Tertulis sudah. Selesai gitu loh. Kemudian summa khalaqa al-aqla. Kemudian Allah menciptakan akal. Nah, di sini nanti yang bedakan siapa orang yang akan dihisap, siapa makhluk yang akan dihisap, siapa makhluk yang tidak akan dihisap oleh Allah. Yang dihisap takolen. Siapa? Kita, manusia. Kemudian apa? Jin. Kalau seperti binatang, ini, itu, dan sebagainya, ya sudah. Mereka kalau mati ya jadi tanah. Selesai. Tapi kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu al-jabbaru, maka ketika itu zat yang maha memaksa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, berfirman lahu kepadanya itu akal. Ma khalaqtu khalqan, aku tidak pernah menciptakan satu makhluk, katanya Allah, a'jaba ilayya minka, yang tidak akan pernah mengalahkan kehebatannya, mengagumkannya dalam pandanganmu melebihi engkau wahai akal. Makanya apa kalau di komputer ya, CPU-nya mungkin ya, atau HP apa itu yang itu. Ya itu yang nentukan. Makanya kita perlu menempa akal kita. Akal. Perlu. Ente perlu untuk ilmu. Ente perlu, akal anak gunakan gimana caranya anak ubudiyah sama Allah. Ada ilmunya. Anak bagaimana ketika hidup bersama pasangan, bersama anak, bersama keluarga, bersama bertetangga ini, akal. Karena akal yang menentukan nanti. Orang kalau sudah akalnya rusak, ya rusak semuanya. Kalau akalnya, makanya Allah paling benci kalau ada orang menghilangkan akal. Menghilangkan akal, mabuk misalnya. Akalnya dibuat lupa sama Allah, paling benci Allah. Karena apa? Ini komponen dasar. Orang paling hebat itu adalah orang yang setiap waktunya menempa akalnya. Ditempa terus. Dapat maklumat baru, dapat pengetahuan baru. Enggak boleh gini, harus gitu. Itu akal. Wa izzati, dan demi kemuliaanku, katanya Allah. La akmilannaka fiman ahbabtu. Katanya Allah, la akmilannaka, lamnya sumpah, benar-benar aku akan menyempurnakan engkau wahai akal, fiman ahbabtu, di dalam orang-orang yang aku mencintai orang tersebut. Pena udah jalan loh ya. Ketentang Allah tidak jalan. Diciptakan misalnya orang ini, nas'alullah minhum ya, Allah bacana minhum, termasuk golongan orang baik, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli ilmu, sudah ya tertulis kan. Itu belum lagi nanti ditambahi sama Allah, disempurnakan lagi. Makanya orang paling sempurna siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa nandingi sama sekali. Karena apa? Karena penyempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setiap waktunya bertambah. Dengan tambahnya kita sholawat, dengan tambahnya kita sholat tahu dari Nabi Muhammad, ibadah tahu dari Nabi Muhammad, semuanya dari Nabi Muhammad. Semakin tinggi, semakin sempurna, semakin sempurna. Makanya tidak ada makhluk yang mampu bisa menandingi baginda Nabi Muhammad SAW. Bahasa sederhananya gini, ente dimasukkan pondok, ente dimasukkan pendidikan agama, sempurna kan? Sempurna. Nanti ditambahi lagi. Di situ diajarkan bukan cuma sholat, gunakan kopiah, gunakan sorban,
yang wangi, menghadap sama Allah. Andai dia sholat saja sudah baik, tapi disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak bisa cuma menutupi antara pusat dan lutut, padahal sah. Sah. Enti sholat menggunakan antara pusat dan lutut. Khutbah Jum'ah antara pusat dan lutut misalnya. Oh, tidak sempurna. Disempurnakan oleh Allah. Melalui syariat Nabi Muhammad. Khusus untuk hari Jumat, gunakan putih semuanya ya. Ini makna penyempurnaan yang diberikan oleh Allah. Kenapa kita perlu sadar seperti ini? Karena kalau kita tidak ada perubahan kebaikan, tanyakan kenapa kok tidak ada penyempurnaan dari ana, dari sisi Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini yang nangkutkan. Wala angkusannaka fiman abghadtu, dan sumpah benar-benar aku akan semakin mengurangi kepadamu fiman, di dalam seseorang abghadtu, yang aku sudah benar-benar marah sama dia. Jangan kaget. Ya kan? Kalau dulu misalnya tadi yang Anda sampaikan di khutbah Jum'ah itu kan tidak boleh untuk bunuh anaknya. Anak perempuan dibunuh. Kalau sekarang belum lahir sudah dibunuh. Apa? Gugurkan. Sampai Imam Ghazali mengatakan seperti itu loh, mutlakon tidak boleh. Mutlakon tidak boleh. Karena apa? Semakin nemen. Orang misalnya nasallallahu salam alafiyah, main judi. Kemana? Ke tempat untuk main judi. Oh, tempat ini kayak tempat itu. Sekarang enggak. Cukup di rumahnya bisa main judi dia. Judi online. Ini kan makna pengurangan akal. Semakin tidak karu-karuan. Itu. Tapi untuk orang yang dibenci, naudzubillah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bersabda, ini kalimat intinya ini. Apa sabda Nabi? Akmalun nas, paling sempurnanya manusia aklan, secara akal. Akalnya manusia itu yang paling sempurna siapa? Ittiwa'uhum lillah bito'ati, yang paling lurus. Apa salah? Hah? Enggak. Ada alifnya ini. Itu ada alifnya. Ya. Atwa'uhum lillah bito'ati. Atwa'uhum lillah bito'ati. Yang paling taat kepada Allah dari bentuk ketaatan. Jadi gunakan apa? Media otak untuk taat sama Allah. Otak ya, itu tidak menutup apapun, bukan cuma masjid tok, bukan cuma dikiran tok, enggak. Inti bisa mikir sekarang. Orang dulu itu kalau kemana-mana biasanya kan bawa kitab, ya kan? Sekarang dengan media ini bisa ribuan kitab loh. Tapi bukan selesai di situ. Ini media untuk menyempurnakan akal kita. Apa maksudnya? Pengetahuan yang ada di kitab bisa diakses di sini. Kemudian setelah itu, apa yang kita laksanakan dari itu? Kalau berhenti di sini, ya selesai. Ya salah inti. Ya kan? Inti coba, inti bayangkan apa di VG itu. Ukuran kosor. Sekarang kan 86 km. Tapi kalau dulu, dua malah berapa? 2 malah. Berapa? 2 hari 2 malam ya. 2 hari 2 malam. Iku nang dikira-kira, nang Pasuruan ya. Lah iya kan? Kini meskipun Pasuruan 70 ya. Ya taruh Pasuruan lah. Ini bayang no, lek ate hadir acara nang Pasuruan, ndak iso numpak sepeda motor kazi. Ndak iso. Harus naik kendaraan. Acaranya kapan? Acaranya Jumat Habib. Jumat, Kamis, Rebu. Rebu berangkat. Baru nyampe Pasuruan. Ayo. Anak hadir madros. Rebu. Berarti berangkat kapan? Senin. Bayang no inti. Senin anak berangkat.
ya. Rebu acara, wis buyar mulai. Sampai sini Jumatan. Kira-kira berangkat enggak? Oh, enggak ya. Nah, diciptakan akal oleh Allah. Mulai ada. Oh, ini itu ada mobil. Jalannya masih rame, ada tol. Cukup 1 jam nyampe ini. Ini makna akal, penyempurnaan. Orang yang paling sempurna manusia akalnya, yang paling taat kepada Allah di antara mereka dengan bentuk ketaatan. Jadi makna akal ini bukan cuma kita orang, enggak. Bukan harus di bidang yang dohirnya agama lainnya, enggak. Paham nah ini? Oh banyak lah itu mau ngomong masalah kedokteran. Nang haji, ayo. Orang nang haji, berangkat ke haji, berapa waktunya? 2 bulan, 3 bulan. Sekarang 9 jam nyampe ini. 9 jam nyampe. Bayang no. Ini makna apa? Penggunaan akal. Cuma sayangnya digunakan kepada yang enggak benar. Nah, tapi perhatikan, Allah itu tidak menutup kebaikan kepada orang loh. Meskipun kepada orang kafir sekalipun. Aku takon, sing nyiptakno mesin iku sapa kira-kira? Iya, wis orang kafir. Kemudian, apakah setelah kita menikmati fasilitas dia tetap kalau mati dalam keadaan kafir, ketentuan Allah masuk neraka. Cuman dikenalkan kita ini nama-nama mereka. Jadi seolah-olah harum. Iya benar. Zaman dulu ngaji jam ini jam berapa ini? Jam 9:30. Iso kon ngaji 9:30. Enggak oblik dikenekno. Ndak iso. Ndak bisa enggak oblik. Kemudian mikir apa bengak-bengok sing kono ndak krungu. Ada yang nyiptakan listrik. Sampai saiki weruh kok jenenge. Iya, sapa nyiptakan listrik? Itu Thomas Alva Edison, dokter kandungan. Tuh, tahu kan ini kan? Edison. Allah, gitu. Jadi perhatikan, akal itu bisa diarahkan meskipun dohirnya itu bukan agama, tapi masuk ke agama, Nah, kita orang ini loh sekarang ini live. Kayak wali loh, Rek. Loh iya, ente dimanapun bisa ngakses loh. Ente di Jepang, iso. Di Saudi, iso. Anda waktu umroh kemarin, di kamar dengarkan radio damu. Bayang no ente, damu di rumah teko Mekah. Hebat enggak? Hebat. Gaya anten? Enggak. Gaya apa? Satelit. Ya apa satelit? Aku takon, sing nyiptano satelit sapa? Hamdan. Ya enggak. Yung Amerika, golongan NASA, golongan iki. Tapi karena digunakan kebaikan jadi baik. Digunakan keburukan ya buruk. Ini makna akal yang sempurna itu, yang paling sempurna akalnya, bukan yang nyiptakan. Tadi anak kata, bukan yang hebat yang nyiptakan ini, bukan. Yang bisa memanfaatkan HP ini sebaik-baiknya, itu orang paling sempurna. Karena kalau ini dengan maksiat, ya bisa maksiat, naudzubillah. Bisa maksiat. Wong judi itu kok gini kok. Judi dari sini bisa. Enggak pengalaman aku. Cari ini. Ngerti ini ya? Jadi jangan berhenti di situ akal ini. Gunakan terus untuk kebaikan, ketaatan baru. Atwa'uhum lillah bi ta'atih. Ya. Nah, di sini ada keterangan di sini ya, ana tulis tadi. Katanya di kitab Al-Qusyairiyah, wa'lam anna tawakkula mahalluhu al-qalb wal harakatu bil-dhahir la tunafit tawakkulu bil qalbi ba'da ma tahaqqaqal abdu anna taqdira min jibarillah. Katanya beliau gini, sesungguhnya yang namanya tawakal itu tempatnya di hati.
tawakal di hati. Tapi bukan berarti, wis aku ndak kerja, wis tawakal sama Allah. Kalau anak kerja berarti anak ini ndak tawakal. Enggak. Tawakal tempatnya di hati. Wal harokatu bidzohir, gerakan kita dohir untuk menyambut rezekinya Allah. Kita berangkat ke pasar, kita jual beli, kita berangkat ke pondok, kita mempelajari ilmunya Rasulullah. Itu la tunafit tawakkulu bil qalbi. Tidak menutup yang namanya tawakal di hati. Jangan dianggap orang yang di pasar itu berarti dia tidak tawakal sama Allah. Enggak. Mereka tawakal. Semenjak ba'da ma tahaqqaqa al-abdu. Semenjak apa-apa setelah sang hamba tadi itu betul-betul yakin anna takdira min qibalillah. Sesungguhnya ketentuan dari sisi Allah. Maksudnya apa? Inti wajib menjalankan peran inti di muka dunia. Yang tidak ngerti belajar ke pondok. Urusan pinter, urusan tidak ngerti bukan urusan inti. Itu urusan tawakal. Tapi harokah bidzohir harus. Harokah bidzohir harus. Min qibalillah. Wa in ta'athara syai'un fa bi takdirihi. Kalau memang sesuai, mencocoki, alhamdulillah. Berarti dengan takdirnya Allah. Wa in ittafaqa syai'un, kalau cocok pas, fa bi taysirih. Ya kemudian Allah. Tawakal. Jadi tidak ngandalkan ya gara-gara anak gini nih. Tidak ada. Itu doa bener. Orang masuk surga karena amalnya ya bukan, karena ketentuan Allah. Nanti ada pertanyaan di sini yang disampaikan sahabat, kalau gitu terus apa gunanya kita orang untuk bergerak? Ya Rasul, kalau menengahi, jawaban Nabi tak bocor dikit ya. I'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Gerak, jalan. Ayo, tawarkan itu punya kacamata. Tawarkan itu punya sayur. Tawarkan itu punya ini. Tawarkan semuanya. Nanti lebih banyak mana? Lebih banyak urusan dunianya atau akhiratnya. Kalau banyak dunianya hati-hati. Berarti dimurahkan di situ jangan-jangan. Kalau sudah kesibukannya itu 50% atau lebih ke akhirat, berarti insya Allah orang akhirat. Orang surga gitu. Nah, orang tawakal yang sesungguhnya itu ada 3. Yang pertama, tidak berharap kecuali kepada Allah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak berharap kecuali Allah. Wala yakhafu illallah. Dan tidak takut kecuali Allah. Cirinya apa? Cirinya orang itu yang hanya tidak berharap kecuali. Jadi cirinya orang yang betul-betul berharap kepada Allah, paling takut sama Allah. Apa cirinya? Wa alamatu dzalika alla yada'al qaula bil haqq indama yurja wa yukhsha adatan minal makhluqin kal umara'i wassalatin. Mereka tidak akan meninggalkan omongan yang benar. Ngomong benar. Di hadapan orang yang diharapkan kebaikannya atau yang ditakuti mungkin. Makanya mereka sifatnya apa? La yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut cacian orang akan mencaci. Ini hak kok. Ini benar kok. Itu ciri orang yang betul-betul tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak takut kecuali kepada Allah. Itu ciri yang pertama orang yang tawakal. Yang kedua, cirinya orang tawakal itu wathaniyatu alla yadkhula qalbahu hammur rizki. Kesumpekan rizki tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Thiqatan bi dhamanillah bihaitsu yakunu qalbuhu sukunun. Hatinya tenang. Tenang. Menemangan apa? Oh tenang. Dikasih sama Allah. Tenang. Tidak ribut tok sampai iso turu. Kepikiran kerjaan. Ojo mau tawakal ya ndak. Sudah tutup apa jadi meni. Inda faqdin. Ketika tidak ada ma yahtaju ilaihi kasukunihi fi hali wujudihi wa asyad. Tenangnya itu
seperti kalau dia punya harta banyak. Inti kalau punya harta banyak, enak wis, kabeh diatur. Misalnya, aku kepingin di sawah beb, ono sawah. Anak kepingin punya rumah beb, ada rumahnya. Anak kepingin istri yang soleha, jadi soleha. Anak kepingin punya anak yang soleh-soleha, jadi semuanya soleh-soleha. Tenang kan? Seperti itu keadaan ketika tidak mencocoki hawa nafsu kita. Bahkan wa asyad, bahkan lebih nemen lagi. Lebih nemen lagi. Makanya jangan kaget. Di antaranya Nabi Allah Musa. Nah, kalau dalam keadaan kekurangan, marhaban bisyiaris sholihin. Selamat datang dengan syiarnya, gambarannya orang-orang soleh. Duduk lek ana fulus loh ini. Kalau tidak ada fulus, ya opo ini? Ya tenang uripe, ndak ono stres. Wa tsalitsatu yang ketiga, alla yattariba qalbuhu fi mawdhal khaufi. Ndak pernah hatinya goncang sama sekali. Hatinya tidak pernah goncang. Di dalam kemungkinan ada yang menakutkan akan terjadi ini, akan terjadi itu. Ndak. Kenapa? Alama minhu anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Karena dia yakin segala sesuatunya Allah yang ngatur. Itu jenenge tawakal. Ya. Sing kedua iku lho, ojo bingung dunya. Ya, ojo bingung dunya. Ojo gara-gara golek dunya ndak pengajian, salah ini. Eman, Beb. Iki wae rame-rame ini pasar nih, aja. Aja. Iya. Itu diantaranya wallahu a'lam bissawab.